Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media grafis. Yang pertama yaitu pengertian media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat oleh pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian media grafis menurut para ahli. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, media grafis sebagai media yang mengkombinasikan fakta, gagasan, secara jelas dan kuat melalui suatu kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu macam-macam media grafis. Yang termasuk media grafis yaitu yang pertama ada grafik. Grafik yaitu penyajian data melalui perpaduan antara angka, garis, dan simbol. Nah, ini dia contoh grafik yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran matematika, membahas tentang pecahan angka, pecahan dalam bentuk persen, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada diagram. Diagram yaitu gambaran yang sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang biasanya disajikan melalui garis-garis simbol. Nah, ada contoh diagram yang digunakan dalam pembelajaran matematika tentang menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu secara teratur. Nah, yang ketiga ada bagan. Bagan yaitu perpaduan sajian kata-kata, garis, dan simbol yang merupakan ringkasan suatu proses perkembangan atau hubungan-hubungan penting. Nah, selanjutnya ada contoh bagan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang materi susunan organisasi yang ada di sekolah dengan menggunakan bagan chart. Yang keempat yaitu sketsa. Sketsa yaitu gambaran yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari suatu bentuk gambar. Ada contoh sketsa dalam pembelajaran seni, kita bisa menggambar sketsa menurut kemampuan masing-masing peserta didik kita. Nah, yang kelima ada poster. Poster yaitu sajian kombinasi visual yang jelas, menyolok, dan menarik dengan maksud untuk menarik perhatian orang yang lewat atau orang yang sedang belajar. Selanjutnya ada contoh poster dalam pembelajaran, kita bisa terapkan dalam pembelajaran pendidikan lingkungan tentang larangan buang sampah sembarangan. Nah, yang keenam yaitu komik. Komik yaitu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca dan para pembelajar. Contoh selanjutnya yaitu komik. Kita dapat gunakan dalam pembelajaran matematika tentang penjumlahan dan tentang materi lainnya. Nah, yang ketujuh yaitu ada media foto, yaitu gambar diam atau still picture yang artinya sajian visual dalam foto tidak bergerak. Contoh selanjutnya yaitu tentang gambar diam. Dapat kita gunakan dalam pembelajaran menghitung dan pembelajaran lainnya. Nah, yang ke-8 ada papan flanel, yaitu papan yang berlapis kain flanel untuk menyajikan gambar atau kata-kata yang mudah ditempel dan mudah pula dilepas. Nah, untuk contoh papan flanel dalam pembelajaran kita dapat gunakan dalam pembelajaran matematika dan dalam pembelajaran kesenian. Nah, yang 9 atau yang terakhir yaitu bulletin board, yaitu papan biasa tanpa dilapisi kain flanel. Gambar-gambar atau tulisan-tulisan biasanya langsung ditempelkan dengan menggambarkan dengan menggunakan
lem, atau alat penempel lainnya. Untuk contoh bulletin board dalam media pembelajaran, kita dapat menerapkan dalam pembelajaran matematika tentang pembuktian Pythagoras. Nah, sekian yang dapat saya sajikan tentang pengertian dan macam-macam media grafis. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Pratika. Di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang fungsi, kelebihan, dan kekurangan media grafis. Yang pertama yaitu fungsi media grafis. Media grafis termasuk ke dalam media visual. Secara umum, media grafis berfungsi untuk menyalurkan informasi dari sumber kepada penerima. Informasi yang akan disampaikan dapat dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Selain fungsi secara umum, media grafis memiliki fungsi secara khusus, yaitu untuk menarik perhatian ide, mengilustrasikan fakta dengan anggapan bahwa materi mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan jika tidak digrafiskan. Selain kedua fungsi tersebut, media grafis memiliki 4 fungsi lainnya, diantaranya yaitu media grafis berfungsi untuk menarik perhatian siswa supaya minat dan perhatian siswa meningkat, sehingga siswa aktif memperhatikan di dalam kelas dan terdorong bersemangat untuk memahami materi yang lebih lanjut. Yang kedua yaitu media grafis berfungsi untuk memperjelas ide atau pikiran yang bersifat abstrak. Maksudnya, jika gagasan tersebut bersifat abstrak dapat diperhitungkan dengan media grafis sehingga siswa dapat menangkap materi dengan jelas. Yang ketiga yaitu media grafis berfungsi untuk memperkenalkan gagasan yang baru yang sebenarnya gagasan tersebut susah untuk dibayangkan. Dan yang keempat, media grafis berfungsi untuk memperkuat daya ingat terhadap suatu perangsang sehingga materi yang sudah didapat oleh siswa tersebut susah untuk dilupakan. Derek Crowthree mengemukakan media grafis memiliki 6 fungsi, diantaranya yaitu 1. Pemilikan motivasi peserta didik, 2. Pengenalan pelajaran yang cepat, 3. Memberi rangsangan pelajaran baru, 4. Keaktifan peserta didik, 5. Memberikan feedback yang cepat, dan terakhir dapat meningkatkan penguasaan praktis. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa media grafis berfungsi untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas bila ditangani oleh guru yang mampu menggunakan media dengan baik dan tepat. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari media grafis. Kelebihan dari media grafis yaitu dapat menerjemahkan ide yang abstrak ke bentuk real atau nyata. Yang kedua yaitu dapat ditemukan di buku-buku pelajaran, majalah, surat kabar, dan lainnya. Yang ketiga yaitu medianya dapat digunakan. Dan selanjutnya kelebihan yang keempat, media grafis ini dapat digunakan pada semua jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, semua cocok menggunakan media ini. Yang selanjutnya, harganya relatif murah dibandingkan dengan media yang lain. Dan selanjutnya, media ini dapat dilengkapi dengan banyak warna sehingga dapat menarik perhatian siswa. Yang ke-8, kelebihan dari media grafis yaitu dapat mengatasi daya maupun panca indera siswa.
Yang selanjutnya, kelebihan media grafis yaitu bersifat konkret dan jelas, dan terakhir, media grafis ini dapat memperjelas suatu masalah sehingga dapat membenarkan kesalahpahaman. Yang kedua yaitu kekurangan dari media grafis, diantaranya ukuran media grafis terlalu kecil sehingga media ini tidak cocok digunakan untuk pembelajaran kelompok yang terlalu besar. Yang kedua, gambar yang tampak jelas pada media grafis ini hanya berdimensi 2, yang selebihnya itu gambarnya kurang jelas. Yang ketiga, kekurangannya yaitu media grafis tidak dapat memperlihatkan gerakan secara utuh. Yang selanjutnya, media ini sulit dipahami oleh jenjang pendidikan yang rendah seperti anak SD, dan jika anak SMP dan SMA kayaknya sudah mudah untuk memahami media grafis ini. Yang selanjutnya, butuh pengetahuan dan keterampilan yang cukup dari guru untuk menggunakan media grafis. Yang selanjutnya, media ini menekankan pada persepsi mata, karena pada media grafis ini penyajian informasinya berupa unsur visual. Yang terakhir yaitu gambarnya terlalu kompleks sehingga media grafis ini kurang efektif jika digunakan dalam pembelajaran di kelas. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.